warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi surplus defisit dan akuntansi aset. Materi yang pertama yaitu pengertian surplus. Surplus adalah suatu kondisi keuangan di mana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Dalam perdagangan internasional, surplus berarti jumlah ekspor lebih besar daripada impor. Dan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, surplus berarti pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara. Materi yang kedua yaitu pengertian defisit. Defisit adalah suatu kondisi keuangan di mana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dalam perdagangan internasional, defisit berarti jumlah impor lebih besar daripada ekspor. Dan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, defisit berarti jumlah pengeluaran belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Materi yang ketiga yaitu dampak surplus dan defisit kas. Ada 6. Yang pertama, bila mengalami defisit kas, maka segala beban yang perlu dibayarkan pada periode tersebut bisa saja terhambat. Yang kedua, surplus kas memberikan perusahaan banyak pilihan untuk menginvestasikan uang yang dimilikinya. Yang ketiga, menjadi tolak ukur investor dalam menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola modal mereka. Yang keempat, surplus dan defisit kas menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun anggaran kas yang digunakan dalam periode selanjutnya. Yang kelima, perusahaan melakukan reformasi, rektorisasi atas kebijakan perusahaan lainnya yang berkaitan dengan aliran dana yang didasari oleh surplus dan defisit kas. Yang terakhir yaitu meringkas penjelasan tentang penggambaran kondisi kas saat ini dan mudah dihafalkan. Kemudian pengertian aset. Aset adalah harta berharga yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Aset biasanya sangat berguna dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, aset pada umumnya memiliki nilai tukar, nilai ekonomis, dan nilai komersial. Dari sudut pandang metode akuntansi, aset juga dapat digambarkan sebagai jumlah liabilitas dan ekuitas. Akuntansi aset juga merupakan proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan sesuatu yang dimiliki dan yang memberikan manfaat. Ada pula cara menghitung surplus dan defisit kas. Surplus kas sama dengan total pemasukan dikurang total pengeluaran, hasilnya selalu positif. Semakin besar nilainya, maka makin tinggi kas yang kini sedang dianggarkan. Yang kedua, defisit kas sama dengan total pemasukan dikurang total pengeluaran, hasilnya selalu negatif. Semakin tinggi minusnya, maka makin tinggi sehat kondisi kas yang Anda miliki. Materi yang terakhir yaitu klasifikasi aset berdasarkan likuiditasnya ada 4. Yang pertama, aset lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang. Yang ketiga, aset tetap. Yang terakhir, aset tidak berwujud.